Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mencari nilai eigen dan vektor eigen matriks. Pada video sebelumnya sudah dicontohkan untuk matriks 2x2. Sekarang kita coba matriks 3x3. Perhatikan di sini matriks 3x3-nya adalah matriks A 0 1 0 0 0 1 4 min 17 8. Menentukan nilai eigen matriks berarti menyelesaikan persamaan karakteristiknya, yaitu determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Kita ganti ya, karena matriks A nya 3x3, maka matriks identitasnya juga 3x3 dikali dengan lambda. Jadi kalau kita mengali dengan lambda, ini lambda kali 1, entry diagonalnya akan bernilai lambda, sementara yang lain 0. Kita kurangi dengan matriks A ya. Kalau ditulis hasilnya seperti ini, yang muncul lambdanya ada di elemen diagonal, sementara nilai A yang lainnya itu ada negatifnya ya, negatif dari entry matriks A. Oke, bagaimana mendapatkan determinan? Kalau masih ingat cara mencari determinan dengan menggunakan ekspansi baris atau kolom. Sekarang akan dicoba dengan ekspansi kolom pertama ya. Jadi kolom pertama berarti lambda, nilai koefisiennya positif ya, karena di posisi 1 1. Kita coret ini, berarti tersisa matriks lambda min 1 17 kali lambda min 8 ya. Kita cari determinannya, atau kita tulis dulu boleh. Lambda min 1 17 lambda min 8. Oke, untuk baris 1 kolom 1 sudah. Yang ini karena pengalinya 0, ya udah kurang 0 gitu ya. Jadi tidak perlu kita tulis lagi matriks yang tersisa. Jadi cukup kita tulis 0 saja, atau tidak ditulis sama sekali juga tidak apa-apa ya. Jadi ini dikurangi 0 ditambah dengan yang berikutnya min 4. Nah, ketika kita pakai yang min 4, kita coret, berarti yang tersisa adalah matriks min 1 0 lambda min 1. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Selanjutnya ini kita selesaikan lambda. Untuk determinan matriks 2x2 ya, kita kalikan lambda dikali lambda min 8 kurangi yang min 1 dikali 17 ya, min 17, karena dikurang jadi ditambah 17. Kemudian ini min 4, min 1 kali min 1 ya 1 ya, 1 kurangi 0. Nah, kita kalikan ya, kita sederhanakan hasilnya. Jadi ini lambda dalam kurung lambda kali lambda, lambda kuadrat min 8 lambda ya, lambda kuadrat min 8 lambda ditambah 17, kemudian ini dikurangi 4 sama dengan 0. Jika disederhanakan lambda pangkat 3 kurangi 8 lambda kuadrat tambah 17 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan karakteristik ini? Berpangkat 3 ya. Jadi diingat kembali materi polinomialnya. Solusinya untuk mencari nilai lambda yang bulat ya, perhatikan koefisien terakhir konstanta ini ya, min 4. Jadi kemungkinan nilai lambdanya itu adalah faktor dari min 4, pembagi dari min 4. Jadi nilainya bisa, pembagi dari min 4 itu bisa 4 atau negatif 4. Jadi kita tulis plus minus 4 ya.
plus minus 4. Bisa kemungkinannya 2 ya pembaginya, atau juga 1. Jadi ini adalah kandidat nilai lambda untuk mendapatkan solusi ini sama dengan 0. Nah, kita di sini mencoba mensubstitusi nilai salah satu ya, mana yang memberikan nilai sama dengan 0 nantinya. Jadi karena coba-coba, jadi kemungkinan bisa salah. Contohnya kita coba angka terkecil misalkan 1 pangkat 3, mungkin enggak hasilnya 0. 1 pangkat 3 ya 1 ya, dikurangi 8 kali 1 ya 8 juga, ini 17. Nah, apakah ini sama dengan 0? Jelas tidak 0 ya. 17 kurang 4 aja 13. Ini 13, 14 kurang 8 tidak 0. Ya, ini tidak sama dengan 0 kalau lambdanya diganti 1. Nah, itu coba yang lain. Misalkan ganti 2, diganti 4, atau negatif 1, negatif 2, negatif 4. Nah, ini kalau coba kita coba nilai lambdanya 4 ya. Misalkan ternyata diperoleh misalkan di sini 4 pangkat 3 kurangi 8 kali 4 kuadrat, 17 kali 4 kurangi 4. Nah, ini dicek ya. 4 pangkat 3 64, 8 kali 16 ya, 16 kali 8 128, 17 kali 4 28 68. Nah, kurang 4. Coba dicek ya. 68 aja kurang 4 adalah 64. 64 ditambah 64 128, jadi kurang 128 0 ya. Ini benar hasilnya 0. Berarti kita sudah menemukan sebuah nilai lambda yaitu 4. Ingat, yang diambil adalah pembagi dari konstanta yang tidak ada lambdanya ini, sebagai pembaginya adalah kandidat nilai lambda. Kalau kita sudah menemukan sebuah nilai lambda yaitu 4, maka kita bisa mencari nilai yang lain dengan memfaktorkan persamaan karakteristik kita, lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat ini. Nah, oke, di sini kita coba cara Horner namanya ya, dalam menyelesaikan persamaan polinomial. Kita tuliskan koefisien-koefisien dari lambda ini. 1 min 8, 1 min 8, 17 min 4, 17 min 4. Nah, ini langkahnya. Ambil nilai lambda tadi sama dengan 4. Perhatikan caranya, ini nanti tandanya ditambah. Turunkan terlebih dahulu angka paling kiri yaitu 1. Jadi tetap 1 ya, turun saja nilainya. Kemudian kalikan 1 kali 4, 4. Tulis di sini 4. Kita tambah min 8 ditambah 4, jadinya min 4. Kalikan lagi seperti tadi, min 4 dikali 4 min 16. Kita tambahin lagi 17 dengan min 16, 1. 1 kalikan lagi ke 4 jadi 4, ini jadi 0. Nah, kalau hasil terakhirnya sama dengan 0, berarti kita sudah berarti nilai 4 ini adalah merupakan si nilai yang memenuhi tadi ya, yang membuat dia sama dengan 0. Jadi angka yang tersisa di sini 1 min 4 1 ini maknanya adalah koefisien dari ini. Kalau tadi lambda pangkat 3, sekarang tinggal lambda pangkat 2. Kemudian min 4 di sini min 4 lambda 1 berarti plus 1. Jadi kita sebetulnya mendapatkan begini ya. Sebenarnya ini adalah langkah memfaktorkan polinomial. Jadi lambda min 4, kenapa lambda min 4? Karena tadi nilai lambdanya adalah 4. Kalau kita ganti lambdanya 4, 4 kurang 4 kan 0 ya, memenuhi syarat. Sekarang kita ingin mencari nilai lambda untuk persamaan yang berpangkat 2 ini. Apakah ini solusinya bilang bulat atau tidak? Nah, ini bisa dicek nilai determinannya ya. Kembali lagi, ini adalah tentang persamaan kuadrat. Lambda kuadrat min 4 lambda tambah 1.
kita akan mencari penyelesaian dari ini sama dengan 0. Karena kalau untuk lambda min 4 sama dengan 0 sudah diperoleh nilai lambda sama dengan 4. Berarti lambda kuadrat min 4 lambda tambah 1 itu juga harus 0. Nah, ini kita gunakan rumus ABC ya, kalau masih ingat. Kalau kita punya persamaan contohnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini persamaan kuadrat. Maka nilai X1 maupun X2 nilai X-nya itu dengan rumus min B tambah kurang akar D ya, dibagi 2A. Nah, ini materi SMA, persamaan kuadrat dengan D-nya itu B kuadrat min 4AC. Kapan kita pakai persamaan ini? Ini berlaku umum sebetulnya, cuman kalau nilai diskriminannya ini bukan suatu bilang kuadrat ya. Jadi akar, contohnya nilai D-nya contohkan 5, berarti ini muncul nanti akar 5 dalam nilai X-nya. Jadi ini dipakai untuk jika X-nya tidak bilang bulat gitu ya. Kalau misalnya masih bilang bulat masih atau bilang rasional masih bisa kita faktorkan. Biasanya kita coba memfaktorkan, tetapi tidak semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Oleh karena itu kita bisa pakai rumus ini ya, biasanya disebut rumus ABC. Nah, di sini kita cek dulu nilai diskriminannya D, yaitu B kuadrat min 4AC. B kuadrat itu tadi, ini koefisien B kuadrat itu adalah yang koefisien lambdanya ya. Min 4 dikuadratkan 16 ya, ingat positif, kurangi 4 kali A-nya, koefisien kuadratnya itu 1, C-nya juga 1. Cari nilainya, 16 kurangi 4 yaitu 12. Sehingga kita peroleh nilai lambda ya, 1, 2 ya. Di sini rumusnya adalah min B tambah kurang akar D bagi 2A. Min B berarti min dari min 4 positif 4, atau kita tulis saja 4 tambah kurang akar D-nya 12 bagi 2A, 2 kali 1 2. Tinggal disederhanakan. Akar 12 itu, akar 12 gimana? Akar 12 adalah 4 kali 3 ya. Akar 4-nya 2, berarti 2 akar 3. Jadi kita bisa menulisnya 2 akar 3 saja. 4 tambah 2 akar 3 ini dibagi 2. Nah, nilai plus minus di sini untuk dua nilai lambda. Kalau kita pakai tambah, misalkan kita ambil yang penjumlahan, berarti dapat nilai lambda 4 ditambah 2 akar 3 bagi 2. Nah, kita bagi ya. Ini masing-masing dibagi 2, 4 dibagi 2 ya. Itu nilainya 2. Kemudian 2 dibagi 2, 1, berarti ini tersisa akar 3. Jadi diperoleh nilai lambda 2 plus akar 3. Selanjutnya kita pakai yang tanda kurangnya, 4 dikurangi 2 akar 3 dibagi 2. Masing-masing dibagi 2 sama seperti tadi, 2 berarti dikurangi akar 3. Oke, kesimpulannya persamaan karakteristik kita yang ini terakhir tadi diperoleh nilai lambdanya ada 3 buah, yaitu lambdanya sama dengan 4, 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Nah, ini untuk tambahan aja ya, untuk mengingat materi SMA-nya. Jadi sudah terselesaikan masalah tadi. Nilai egen dari matriks 3 kali 3 ada 3 buah, dan tidak selalu bilangan bulat ya, tergantung persamaannya, persamaan karakteristiknya. Bisa saja nilai lambda itu bukan bilangan real gitu ya, tidak punya solusi. Contohnya kalau seandainya nilai diskriminannya ini adalah bilangan negatif, misalkan diperoleh ternyata min 12, jelas akar min 12 tidak ada ya. Nah, berarti nilai eigennya itu tidak selalu 3 buah. Jadi kalau matriks 3 kali 3 nilai eigennya maksimal ada 3, tetapi bisa kurang dari 3 untuk penyelesaiannya. Oke, seperti itu untuk contoh matriks 3 kali 3
Nah, kita coba bagaimana dengan matriks persegi. Bukan matriks segitiga atas atau segitiga bawah ya. Ini akan lebih mudah bahwa nilai eigennya sama dengan entry diagonalnya. Contohnya gini. Kalau kita punya matriks anggap 4 0 0 ya. Ini segitiga bawah 2 1 0 anggap ini 5 9 min 3 begitu. Ini adalah matriks segitiga bawah. Maka nilai eigennya dengan mudah kita peroleh sama saja dengan entry diagonalnya. Jadi ini dapat nilai eigen langsung 4 1 min 3 ya. Kenapa? Ya karena kalau kita selesaikan bentuknya ya, bentuk tadi lambda i min a determinannya sama dengan 0. Nah, kalau kita tulis lagi nih, berarti lambda kurang lambda i min a, berarti ini lambda min 4 ya. Jadi yang berubah diagonalnya, contoh ini lambda min 4, lambda min 1, lambda min 3, berarti lambda plus 3. Sementara yang lain jadi negatifnya ini tetap 0, min 2, min 5, min 9 begitu ya. Ini sama dengan 0. Nah, kita tahu dalam menyelesaikan determinan matriks untuk matriks segitiga, kita cukup mengalihkan entry diagonalnya saja ya. Jadi ini terkait dengan materi sebelumnya tentang determinan matriks. Determinan matriks 3 kali 3 atau matriks sembarang ya. Tidak harus 3 kali 3, 4 kali 4, 2 kali 2. Yang penting membentuk matriks segitiga bawah, segitiga atas ataupun matriks diagonal. Itu untuk mencari determinannya sangat mudah. Cukup kalikan entry diagonalnya. Jadi kalau kita kali lambda min 4 dikali dengan lambda min 1 dikali lambda plus 3 sama dengan 0. Ya jelas nilai lambda yang memenuhi ini ya masing-masing bernilai 0 ya. Ini lambda min 4 bernilai 0, berarti lambdanya sama dengan 4 gitu. Lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan min 3. Jadi terlihat bahwa nilai eigennya dari matriks segitiga itu sama dengan entry dari diagonal matriksnya ya. Entry diagonalnya, nilai diagonalnya itu akan menjadi nilai eigennya secara langsung gitu. Jadi tidak perlu kita selesaikan seperti ini karena pasti hasilnya sama ya. Oke, jadi tidak hanya segitiga atas, segitiga bawah, segitiga atas sama juga caranya, dan juga matriks diagonal berlaku sama. Ini kita punya sebuah teorema ya. Jika A matriks n kali n matriks segitiga ya. Matriks segitiga n kali n. Jadi matriks segitiga ini bisa saja segitiga atas, segitiga bawah, atau matriks diagonal. Ini termasuk jenis matriks segitiga juga atau diagonal ya. Nah, maka nilai eigennya, nilai eigen dari A adalah entry-entry diagonal. Jadi nilai diagonalnya ya dari matriks A. Diagonal utama ya. Jadi diagonal yang tadi kita sebut itu disebut dengan diagonal utama. Main diagonal, karena ada lagi istilah diagonal kedua ya. Diagonal yang berlawanan arah. Diagonal utama matriks A dari A ya. Jadi kalau nanti diberikan contohnya tentukan nilai eigen matriks berikut. Misalkan
3205 gitu. 3205 ya jelas nilai eigennya adalah 3 dan 5 gitu. Karena ini adalah matriks segitiga atas. Nah, kalau kita review kembali pada video sebelumnya, kita mencari nilai eigen matriks 2 kali 2 ya. Ya ini matriks A kita 3 0 8 min 1. Nah, jadi ini adalah matriks segitiga bawah. Jelas nilai eigennya adalah 3 dan min 1. Nah, tadi kita sudah menunjukkan bahwa nilai eigennya ini di video sebelumnya ya adalah 3 dan min 1. Nah, jadi selanjutnya kalau misalkan diberikan matriks yang merupakan segitiga atas, segitiga bawah atau matriks diagonal, tidak perlu susah ya atau lama. Ini udah jelas nilai eigennya adalah 3 dan juga 5. Oke, seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini ada kita berkaitan dengan sifat dari nilai eigen, punya sebuah teorema lagi. Jika A matriks n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Jadi maksudnya kalau satu berlaku maka berlaku yang lain ya. Ekuivalen. Yang pertama, lambda adalah nilai eigen dari A. Yang kedua, lambda adalah di sini ya. Lambda adalah solusi persamaan karakteristik, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0. Yang ketiga, sistem persamaan linear ya SPL, lambda I min A dikali X sama dengan 0 nih, mempunyai solusi tak trivial. Tak trivial ini maksudnya si X nya tidak vektor 0 gitu ya, tidak hanya vektor 0, jadi dia mempunyai solusi selain 0 gitu. Walaupun vektor 0 juga memenuhi penyelesaian ya, mempunyai solusi tak trivial. Jadi trivial ini maksudnya adalah vektor 0, jadi X nya 0 gitu ya, 0, 0 dan seterusnya tergantung ukuran matriksnya. Kalau tak trivial berarti dia punya solusi selain 0. Dan terakhir, terdapat vektor tak 0 X sehingga AX nilainya sama dengan lambda X. Jadi maksud dari pernyataan ekuivalen itu, kalau satu berlaku maka yang lainnya berlaku. Jadi kalau misalkan kita punya lambda adalah nilai eigen dari A, pasti lambda itu memenuhi persamaan determinan lambda I min A sama dengan 0. Kemudian SPL ya, ini untuk mencari vektor eigennya nanti, lambda I min AX sama dengan 0 itu akan mempunyai solusi tak trivial, berarti akan diperoleh vektor eigennya nanti, yaitu vektor tak 0. Jadi vektor tak 0 itu akan memenuhi AX sama dengan lambda X. Jadi ini masih terkait dengan, sebetulnya terkait dengan definisi vektor eigen. Nah, di sini akan dikenalkan yang disebut dengan ruang eigen ya. Ruang eigen, jadi ruang solusi ya. Kalau bisa kita katakan, tadi kita punya yang disebut dengan eigen vektor ya, vektor eigen. Vektor eigen. Jadi vektor eigen itu seperti disebutkan sebelumnya tidak tunggal nilainya, ada banyak ya sampai tak hingga. Vektor eigen yang dari A ya,
dari matriks A yang memenuhi ya. Vektor-vektor eigen ini nanti akan berkorespondensi dengan suatu nilai eigen ya. Jadi setiap vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen tertentu, nilai anggap saja lambda, nilai eigen lambda, itu vektor-vektornya pasti adalah vektor-vektor tak nol, adalah ya vektor tak nol ya, yang memenuhi persamaan lambda i min a dikali x sama dengan 0. Jadi vektor eigen ini adalah semua solusi atau nilai x yang memenuhi persamaan lambda i min a x sama dengan 0. Seperti yang kita contohkan di video sebelumnya, kalau masih ingat ya, kita ambil lagi dari sini. Ketika kita mencari vektor eigennya, sebagai contoh yang ini ya, ketika kita ambil lambda sama dengan 3, ternyata vektor eigennya itu berbentuk T kali 1, 2. Nah, jadi vektor eigen itu tidak hanya 1, 2-nya, tetapi kita bisa mengganti nilai T untuk sembarang bilangan real. Tidak harus bilangan positif, bisa juga negatif ya. Tadi disebutkan misalkan min 2 ataupun bilangannya, yang penting bilangan real ya, bisa juga akar 3 gitu ya. Tidak ada masalah. Bisa juga negatif, misalnya min 5, maka diperoleh nilai x-nya min 5 dengan min 10 ya, kalau diganti ke nilai T 2T ini. Nah, jadi di sini semua himpunan solusi ini kita sebut sebagai ruang solusi ya, ruang solusi. Karena dia terkait dengan sebuah nilai eigen, kita sebut sebagai ruang eigen ya. Oke, jadi kita di sini memperkenalkan yang dimaksud dengan ruang eigen. Jadi semua nilai eigen ini kita sebut sebagai himpunan semua ya, kode himpun. Himpunan semua nilai x ya, nilai eigen bukan nilai ya, vektor ya, vektor x tadi. Semua vektor eigen dari A terhadap yang bersesuaian tadi, yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda disebut ya ruang solusi, solution space ya, ruang solusi. Ruang solusi dari SPL tadi ya, sistem persamaan linear lambda i min ax sama dengan 0, dan disebut juga dengan ruang eigen. Kita katakan juga ruang eigen. Ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen A ya. Ya, katanya harus disebut ya. Kita katakan aja namanya ruang eigen. Nah, untuk penyelesaian vektor-vektor eigen tadi, kita akan punya yang namanya basis ya. Basisnya itu yang tadi pembangunnya. Kalau boleh dikasih lihat lagi,
untuk materi sebelumnya, saat kita lambdanya sama dengan 3, ternyata diperoleh vektor eigennya adalah T kali 12. Nah, 12 ini kita katakan sebagai vektor basis ya, basisnya tidak hanya satu ya, diperoleh sebuah vektor yaitu 12. Kemudian karena nilai eigennya ada 2 buah, saat nilai eigennya -1, ternyata kita memperoleh penyelesaian atau vektor eigennya S kali 01. Nah, 01 dan 12 tadi itu yang kita katakan sebagai basis dari ruang eigen. Jadi ada 2 vektor sebagai basisnya. Nah, nanti kita tunjukkan bahwa basis itu adalah bebas linier ya, dan juga membangun ruang eigennya. Oke, jadi contoh sebelumnya, untuk matriks A ya, kalau masih ingat, untuk matriks A kita punya, kalau tidak salah itu 3 0 8 -1, itu diperoleh nilai eigennya 3 dengan vektor eigennya berbentuk tadi T kali 12 ya, X1 X2 nya bernilai T kali 12. Kemudian untuk lambda -1 nilai vektornya adalah S kali 01. Ini dari video sebelumnya. Maka 12 dan 01 ini kita katakan sebagai basis. Jadi basis ruang eigen kita ini seperti ruang vektor ya. Kita sudah belajar sebelumnya ruang vektor. Ruang vektor itu punya basis. Nah, di sini khusus untuk ruang eigen, basisnya dari vektor-vektor eigen. Ya, dari vektor eigen ini kita ambil 12 sama 01 ini kita katakan sebagai basis. Basisnya adalah 12 dan 001 ya. Nah, pastinya ini memenuhi syarat basis, kalau masih ingat, bebas linier dan juga membangun ruang eigen. Jadi setiap vektor-vektor di ruang eigen itu bisa dibangun oleh 2 vektor ini. Jadi himpunan semua 2 vektor ini kita katakan sebagai basis. Nah, sekarang kita kasih soal nih. Tentukan basis dari ruang eigen dari matriks A -1 3 2 0 ya. Ini bukan matriks segitiga atas atau segitiga bawah ya, karena kita lihat ini yang nolnya bukan di bagian, kalau yang segitiga bawah ini 0, yang harusnya yang 3 ini. Jadi kita tetap cari seperti biasa. Ini kita mulai langkahnya dari awal, bagaimana menentukan mulai dari nilai eigennya, vektor eigennya, lalu menyatakan basisnya. Oke, kita langsung saja tentukan lambda I min A sama dengan 0. Nah, ini dengan mudah ya. Nanti dikurangi dari lambda di sini, jadi lambda dikurangi -1 jadi lambda plus 1. Ini lambda dikurangi 0 jadi lambda. Untuk yang lainnya jadi negatif. Karena ini min A ya. Kita tulis di sini ini -3. Kemudian yang duanya -2. Untuk yang lambda sendiri lambda -1 jadi lambda plus 1. Kemudian lambda kurang 0 ya lambda sama dengan 0. Sangat mudah untuk matriks 2 kali 2 ya, karena mencari determinannya kita langsung saja lambda plus 1 dikali lambda. Kita kurangi dengan yang entry diagonal berikutnya -3 kali -2 adalah 6 sama dengan 0. Selesaikan ini faktor
sifat distributifnya lambda kali lambda kuadrat 1 kali lambda kurang 6 sama dengan 0. Nah, coba apakah ini bisa difaktorkan? Kalau bisa kita faktorkan. Cara memfaktorkan ya, kita buat kurungnya dulu. Lambda kali lambda adalah lambda kuadrat, sementara min 6 adalah untuk muncul plus 1 positif 3 min 2 ya. Dicek lagi, betul 3 kali min 2 adalah min 6, sementara 3 tambah min 2 adalah positif 1. Nah, ini adalah faktornya, sehingga diperoleh nilai lambda lawan dari angka min 3, positif 3, jadi min 3 ya, min 3 kemudian lambda 2. Jadi kita sudah memperoleh dua buah nilai lambda atau nilai eigen. Sekarang kita cari vektor eigennya. Vektor eigen bersesuaian dengan setiap nilai lambdanya. Kalau kita ambil lambda sama dengan min 3, substitusi pada persamaan yang ini ya, persamaan yang ada lambdanya ini, kita ganti. Kalau min 3 tambah 1 jadi min 2 ya, ini tetap min 3, min 2, lambdanya min 3. Oke, jadi diperoleh matriksnya min 2 min 3 min 2 min 3. Kita tulis di sini min 2 min 3 min 2 min 3. Kembalikan ke awal, bentuk awalnya ya, solusi dari kali x1 x2 hasilnya 0 0. Nah, karena ini kan saling berkelipatan ya, jadi nilai persamaannya sama, jadi kita tulis saja min 2 x1 min 3 x2 kita kalikan sama dengan 0. Kalaupun kita pakai yang bawah ya sama aja bentuknya. Jadi sebetulnya ini hanya satu persamaan dengan dua variabel. Oke, di sini kita bisa misalkan nilai x-nya yang mana, bebas ya, boleh x1 yang dimisalkan sebagai t misalkan ya. Contohnya kita misalkan x1 sebagai t atau x2 sebagai t, bebas. X1 misalkan sebagai t, berarti min 2t kurangi 3x2 sama dengan 0, min 3x2 2t ya, positif, sehingga hasilnya x2 adalah min 2/3t. Nah, di sini kita tulis solusinya x1 x2 yaitu x1 nya sebagai t, x2 nya min 2/3t. Kita keluarkan t 1 min 2/3. Nah, sudah diperoleh vektor eigen ya untuk lambda sama dengan min 3. Sekarang untuk lambda sama dengan 2 kita cari. Untuk lambda sama dengan 2, substitusi lagi seperti tadi. Kalau kita ganti lambdanya dengan 2 tambah 1 berarti 3, min 3, ini min 2, kemudian lambdanya bernilai 2. Nah, 3 min 3 min 2 2 ya. Tiga min 3 min 2 3 min 3 min 2 2, x1 x2 sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan ini, sebetulnya ini saling berkelipatan ya. Kita bisa coba lakukan OBE terlebih dahulu sebetulnya, biar terlihat atau bentuk sederhananya. Yang baris satunya dibagi 3, yang baris 2-nya kita coba menyelesaikan ini, kita OBE kan.
yang baris pertama dibagi 3 ya, 1/3 baris 1. Baris kedua agar ini ya, ini udah pasti perkelipatan ya nantinya. Atau kita bagi 2 dulu, boleh dibagi 2 atau dibagi min 2 juga biar terlihat ya, dibagi min 2 ya, min 1/2 kali B2. Nah, kita akan memperoleh yang bagian pertama B1 untuk matriksnya dibagi 3 jadi 1 min 1 ya, 1 min 1. Begitu juga baris keduanya, kalau ini dibagi min 2 atau dikali min setengah jadinya juga 1. Nah, ini jadinya min 1, 1 min 1. Jadi kembali lagi ke sini tadi ya, X1 X2 nya 0 0. Nah, ini berkelipatan barisnya, maka diperoleh nanti baris 0. Kalau kita lanjutkan lagi OBE nya, atau kita ambil aja langsung hasilnya ya, kita kalikan 1 kali aja, 1 kali X1 berarti X1 kurangi 1 kali X2 sama dengan 0, artinya X1 sama dengan X2. Kita bisa misalkan X2 nya sebagai S, berarti X1 nya adalah S juga ya, karena hanya satu persamaan dengan 2 variabel. Ya, kita misalkan aja nilainya sebagai S ya, langsung aja di sini. Jadi diperoleh solusinya X1 X2 SS ya, atau dengan kata lain S11. Nah, berarti basisnya untuk vektor ejanya sudah ditemukan. Basisnya bisa kita ambil dari dari vektor yang ini ya, 1 min 2/3 lalu 1 1. Jadi kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan tadi, basisnya adalah ya, basis ruang ejen dari matriks A yang tadi itu 1 min 2/3 ya, 1 min 2/3, kemudian 1 1. Oke, perlu diperhatikan bahwa ya, yang namanya basis itu tidak tunggal bentuk tidak tunggal untuk nilai ininya, vektornya ini tidak tunggal, tidak selalu sama nanti ini. Bisa saja orang lain menemukan basisnya bukan yang 2 vektor ini, vektor yang lain seperti itu. Jadi ini udah bentuk paling sederhananya seperti itu. Tetapi ya tidak harus seperti ya. Bisa saja ini kalau kita mau mengeluarkannya bukan S. Misalkan kita ambil keluarkan 2S. Berarti ini setengah, ini setengah ya. Karena nilainya sama, hasilnya nanti juga S gitu ya. 2S kali setengah ya S juga gitu. Ya, kita bisa mengambil setengah dan setengah ini sebagai basisnya juga. Jadi boleh aja ini kita ganti bukan 1 1 tapi setengah-setengah. Boleh. Atau kita lihat lagi dari bentuk yang sebelumnya. Tadi yang dimisalkan sebagai X1 adalah T. Atau misalkan X2 yang kita misalkan T. Maka nanti diperoleh nilai X1 akan menjadi min 3/2 T. Nah, berarti solusinya beda nih. Min 3/2 nya muncul di X1, lalu si X2 nya T. Jadi min 3/2 sama 1 gitu. Jadi untuk hasil akhirnya ya, basis itu tidak bisa berbeda penulisannya. Setiap orang mungkin punya pekerjaan atau cara yang berbeda. Seperti yang penting langkahnya udah sesuai ya. Jadi basis sama juga dengan ruang vektor itu tidak tunggal nih, basisnya tidak selalu tidak hanya satu himpunan basis, bisa saja ada himpunan basis yang lain yang isi vektornya berbeda. Oke, jadi begitu untuk mendapatkan ruang ejen ya, basis dari ruang ejen. Ya, di sini kita bisa mengatakan ini sebagai vektor ejennya, bisa juga kelipatan dari ini ya, yang bersesuaian dengan lambdanya. Jadi lambda ini bersesuaian vektor ejen yang 1 min 2/3 itu bersesuaian dengan nilai lambda berapa tadi, min 3. Kemudian yang 1 1 itu lambda sama dengan 2. Ya, ini kita hapus lagi aja jadi 1. Yang kita ambil satu cara aja.
Oke, jadi basisnya dipisah ya, ini dihapus lagi. Jadi basisnya satu matriks, cuman bergantung ke nilai ejennya karena dipisah tadi ya. Ini mohon maaf, kita ulang lagi. Basis ruang ejen dari matriks A itu karena tadi penyelesaiannya ya, penyelesaian dari persamaan lambda I min A X sama dengan 0. Jadi basisnya dipisah gitu ya. Basis ruang ejen dari matriks A kalau yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3 ya, min 3 adalah ya, ini cuma satu vektor, yaitu yang tadi 1 min 2/3 ya. Kemudian basis ruang ejen dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 adalah yang tadi 1, 1. Nah, jadi dipisah ya. Mungkin kita koreksi lagi basis yang sebelumnya. Yang diberikan contoh dari materi sebelumnya. Oh iya, tidak ada ya. Yang kita berikan sebelumnya itu adalah cuman nilai ejennya aja ya. Nilai ejennya ada 2 dari yang sebelumnya karena dia matriks segitiga atas. Tapi untuk basis kita ulangi kembali. Ya ini ya, basis ruang ejen yang ini tadi. Sorry. Oke. Jadi basisnya terpisah, ini diperbaiki bagian ini. Kita hapus saja. Jadi kalau dihimpun keduanya seperti itu, tetapi di sini saja. Untuk matriks A yang diberikan pada video sebelumnya, kita punya kalau nilai ejennya 3, vektor ejennya ini, berarti basisnya 1, 2 ini. Nah, jadi langsung saja yang ini basisnya ya, di sebelah kanan. Basisnya berarti 1, 2. Kemudian untuk yang ini basisnya 0, 1. Jadi ketika kita menyebutkan basis dari ruang ejen, itu harus matriksnya disebutkan, kemudian disebutkan juga nilai ejen yang bersesuaiannya. Jadi untuk setiap nilai ejen basisnya beda gitu. Ya mungkin di sini basis yang ini 1, 2 tidak harus 1, 2 begitu ya. Bisa saja kita memfaktorkan bentuknya tadi, tidak harus T kali 1, 2 gitu. Bisa saja yang dikeluarkan, misalkan yang dikeluarkan 2T, maka ini jadi setengah dan ini 1. Jadi basisnya setengah dan 1 itu sama saja. Ya, jadi kita sudah sampai pada bagian menentukan basis dari ruang ejen. Nah, untuk matriks, misalkan nanti matriksnya 3 kali 3, tadi kan contohnya matriksnya 2 kali 2 kali 2. Kalau matriksnya 3 kali 3 ya mungkin kita akan punya apakah basisnya itu adalah satu himpunan saja kayak tadi ya, masing-masingnya ada satu himpunan. Nah, ini sepertinya bagus juga kita selesaikan untuk contoh matriks 3 kali 3. Tapi karena video ini sudah cukup panjang, kita sambung ke bagian ketiga.